PMK 58 2022 belanja marketplace dan retail Daring Parto Jambe 11 Oktober 2022. Bapak Ibu, saya kok orang Palembang, jadi kalau megang mic ini jangan dua hari Bapak Ibu ya. Kalau orang Palembang itu kalau ketemu bukan salaman Bapak Ibu, beradu pantun. Jadi biar lebih afdol pantun dulu Bapak Ibu ya. Pengantin baru idak KB. Biasanya bilang cakep Bapak Ibu ya. Tiap pagi selalu bilang I love you. Kurang kenceng cakepnya. Keren sekali Parto Jambi. Sukses selalu, jaya raya selalu. Tepuk tangan dong buat Parto Jambi. Sebuah pantun lagi Bapak Ibu ya. Ariel Tatum rupanya bersepatu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iksan, yang terhormat Pak Febian, yang kami hormati Pak Agung, yang kami hormati seluruh staf Parto Jambi, yang kami hormati Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot Jambi. Hari ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya, kami bisa berjualan obat di sini Bapak Ibu ya. Hari ini tapi Bapak Ibu nianlah Bapak Ibu, dari lubuk hati yang paling dalam kami tidak mengendorse Parto Jambi Bapak Ibu ya, kami tidak mengendorse. Kami cuma nganjur ke. Beda dikit baik Bapak Ibu ya. Kami tidak nganjur ke, tapi Parto Jambi ini Bapak Ibu ya, kami baca konsepnya bagus nian Bapak Ibu, tepuk tangan dong buat Parto Jambi. Ini Bapak Ibu, kami lihat jenius Bapak Ibu ya. Parto Jambi ini saya mewakili pribadi dan mewakili dari Direktur Jenderal Pajak, khususnya dari Kepala KPP Pratama Jambi Telanepura, mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Iksan, Pak Febian, Pak Agung dari Parto Jambi ini. Benar-benar ini menjembatani antara Dirjen Pajak dan kita sebagai wajib pajak Bapak Ibu ya. Apa hal yang kira-kira ngapo sampai kami ngucap ke ini jenis Bapak Ibu ya. Sekarang kita Bapak Ibu izin kita tengok peraturan Menteri Keuangan PMK 58. Izin Bapak Ibu, ada yang di sini bukan orang Jambi, maksudnya ngerti bahasa Jambi? Tidak apa-apa saya bilang bahasa Jambi? Atau mau kita pakai bahasa Korea? Annyeonghaseyo? Bapak Ibu, tidak apa-apa Bapak Ibu ya, izin Pak Iksan, mungkin bahasa saya ini Indo Bapak, jadi agak campur-campur. Indo Arab Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu. Nah, ini adalah peraturan yang memayungi transaksi online ini Bapak Ibu ya. Ini sudah merupakan turunan dari Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional. Seperti kata Pak Riansa tadi Bapak Ibu ya, Presiden kita menyuruh kita percepatan ekonomi, pemulihan ekonomi ini segera. Gancang lah bahasa Palembang nih Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang dijembatani ini ialah melalui sesi digitalisasi ini Bapak Ibu ya. Apa untung? Nah, apa dia nih untung kita? Makasih Mbak. Siapa Mbak namanya? 08 Goyor Bapak Ibu, ikhtiar namanya. Itu balik, mohon maaf Bapak Ibu, agak beda dikit. Nah, ini sampai mana kita Bapak Ibu? Kalau nyingok mbak-mbak ini memang kadang-kadang auto hilang konsentrasi Bapak Ibu ya, langsung auto nanya nomor WA. Tapi yang penting ke mbak-mbak, jangan sampai ke bapak-bapak, saya langsung hilang konsentrasi, bahaya Bapak Ibu, cepat-cepatlah lari Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu ya, kita intermezzo saja Bapak Ibu ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini jauh lebih jago dari saya. Bapak saya baru teori, Bapak Ibu yang ngawikannya. Kalau bahasa bahasa Palembangnya ngajari crocodile swimming. Itu ini sekedar sharing saja Bapak Ibu ya, sekedar ibarat kata konfirmasi, uang pajak sudah nyampe ke.
Nah, apa PMK 58 ini Bapak Ibu ya? Ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tadi, ada hal-hal yang rugian kalau kita tidak tahu. Ini sangat-sangat rugi, rugi sebesar-besarnya. Kalau ada lagu Malaysia Rindu Serindu-rindunya, ini nak diubah kayak cover jadi rugi serugi-ruginya. Oke Bapak Ibu, ngapa rugi? Karena ada tarif berubah. Kita tidak payah-payah ngelapor. Nah itu teasernya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita buka dulu. Nah PMK 58 ini mengatur tentang belanja online. Nah belanja online ini Bapak Ibu, belanjanya itu kemana? Apa bisa basing belanja? Ada cara-caranya Bapak Ibu ya. Nah di sini PMK 58 ini yaitu tentang penunjukan pihak lain. Dia yang mengut pajak, dia juga yang nyetorkan. Di sini disebutkan sebagai pemungut pajak dan dia yang menyetorkan. Asik kan? Kita belanja. Masih nak mikir-mikir bayar pajak. Masih nak mikir-mikir pergi bayar apa? Ngelapor. Retoknya. Kalau bahasa kita, bahasa Palembangnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di sini sudah dipayungi. Payung resmi Bapak Ibu ya. Payung resmi bahwasanya kita boleh belanja secara online ini. Nah, kemana belanja online ini? Kemana? Ke Parto Jambi. Tepuk tangan dong buat Parto Jambi. Ini Bapak Ibu. Ini bahwasanya ini resmi, bukan abal-abal Bapak Ibu ya. Bahwasanya memang boleh kita belanja di Parto Jambi nih Bapak Ibu ya. Di sini di PMK 58 ini disebutkan tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Pihak lainnya itu siapa? Pihak lainnya itu berupa retail daring pengadaan. Retail daring pengadaan ini yang satu merek. Misalnya Eca, apa? Toko yang ada di itu tuh, Simpang Rimbu tuh Eca ya. Nah, aku udah nyebut merek Bapak Ibu ya. Nah, terus ini yang ada lagi marketplace pengadaan nih, contohnya Parto, tepuk tangan dong buat Parto Jambi. Berarti memang sah Bapak Ibu ya, boleh, memang resmi, halal, memang boleh nian Bapak Ibu ya. Ini terus, nah Parto Jambi ini Bapak Ibu ditunjuk sebagai pemungut pajak. Nah, ditunjuk untuk memungut pajak, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak. Dia yang ngurusi pajak, dia yang ngelapor, dia yang bayar. Kurang lemak apa lagi Bapak Ibu ya? Benar-benar ini mengurangi gawe kita Bapak Ibu ya. Saya di sini perlu digarisbawahi, saya tidak mengendorse Bapak Ibu ya. Tapi saya menganjurkan. Alangkah baiknya kalau sudah ada. Dan ini sah, ini sah. Ada lagi yang lebih enak lagi, yang lebih enak, lebih nikmat lagi ada. Kenapa kita harus pakai Parto Jambi? Di sini Bapak Ibu ya. Kewajiban dikukuhkan sebagai PKP. Pihak lain dan rekanan wajib mendaftarkan diri untuk PKP. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu lain. Lah pasti ini dari sisi kewajiban perpajakannya, Parto Jambi ini sudah PKP, sudah lulus screening uang pajak. Tidak payah-payah lagi kalau misalnya kita dewean ke toko, cekrek datang ke toko. Pak, kamu lah punya ada pajak, ada KT, Pak, kami NPWP. Mulai kita nak berejo, ngejo ke. Nah ini tidak Bapak Ibu lah, tenang. Pokoknya urusan itu sudah lah screening uang pajak kalau itu aman lah itu. Selanjutnya ini, nah kewajiban mungut, nyetor, lapor. Ini dilakukan oleh siapa? Oleh marketplace. Dalam hal ini oleh Parto Jambi. Cak nama pelawak Bapak Ibu, jangan Pak ya, jangan marah Pak ya. Nama pelawak favorit kami dulu di OVJ Pak. Jadi Bang Parto ini yang ini kenyang. Kita tidak payah-payah lagi Bapak Ibu ya. Kayak mana caranya nanti kita bahas. Nah, kemudian, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Ini yang menarik. Ladio galau ngurusnya, pajaknya, PPh 22 ini Bapak Ibu, ingat PPh 22 tarifnya berapa? 1,5%. Nah, dengan menggunakan marketplace, Parto Jambi ini, pajaknya ini 0,5%. Asik kan itu? Lah selisih 1%. 1% dari semiliar, sehat juga Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi benar-benar saya tidak menganjurkan, tapi saya mengendorse.
Saya tidak mengendorse, tapi saya menganjurkan. Rugi kalau tidak tahu yang ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian PPN-nya dia galau yang ngurus. Ini berapa? 11% Bapak Ibu ya. Nah, dokumennya. Jadi invoice yang dikeluarkan oleh Parto itu dianggap dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, aman kan Bapak Ibu ya? Kemudian SPT ini yang diurusi oleh ini yang dilaporkan oleh Parto. Apa itu SPT-nya? SPT masa, PPh unifikasi, kemudian SPT PPN put. Nah, jadi lemak nian Bapak Ibu kalau bahasa apa ngurangi gawe bendahara. Ngurangi pening bendahara. Nah, jadi ini ruang lingkupnya ini dalam Parto sudah masuk Bapak Ibu ya, sudah resmi. Ada tulisannya mitra resmi LKPP, resmi Bapak Ibu ya. Kemudian pembayaran dilakukan menggunakan UP. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini definisinya Bapak Ibu ya. Ini kita skip saja, Bapak Ibu lah jagoan galau ini, lebih dari saya nih. Nah, apa-apa yang kena pajaknya Bapak Ibu ya, dari unsur pajaknya ini Bapak Ibu. Pada saat terjadi penyerahan barang atau JKP pada saat belanja bahasa ininya Bapak Ibu ya, dipungut PPN 11% dari seluruh nilai pembayaran dalam invoice. Kemudian, penghasilan rekanan pemerintah dari instansi pemerintah atas penyerahan barang jasa melalui pihak lain dipotong PPh pasal 22 0,5%. Nah, PPh 22 yang dipungut merupakan kredit pajak bagi rekanan pemerintah. Bagi Parto itu kredit pajak. Nah, bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final dari rekanan pemerintah tidak dapat dikreditkan. Nah, ini Bapak Ibu yang memperjelas Bapak Ibu ya. PPN dan PPh pasal 22, PPN dan PPh pasal 22 disetor oleh pihak lain. Pihak lain ini di sini dalam artian Parto yang nyetor Bapak Ibu ya. Sah berarti tidak lagi kita pening-pening Bapak Ibu ya. Nah, kapan dilapornya? Dilapor tiap akhir masa pajak. Dilapor tiap masa pajak paling lama tanggal 20. Oke. Nah, pihak lain tidak melakukan pemungutan pajak. Nah, ini yang tidak dipungut pajak oleh Parto, Bapak Ibu ya. Apa itu? Pertama, pajak penghasilan PPh 22 Bapak Ibu ya, atas pembayaran sehubungan penyerahan jasa angkutan umum. Nah, kalau yang sifatnya angkutan umum aman. Tapi orang pribadi harus orang pribadi Bapak Ibu, jangan CP. Kalau dia punya CP angkutan umum tetap kena. Tapi kalau orang pribadi yang punya aman. Kemudian pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan melalui pembayaran langsung. Nah, karena kita tadi pakai P. Nah, PPN. Apa saja yang tidak dikenakan PPN oleh Parto? Yaitu penyerahan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Ini yang memang bukan objek PPN. Penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi. Nah, sama yang kayak tadi, PPh 22-nya tidak dikenakan Bapak Ibu ya. Kemudian penyerahan barang dan atau jasa yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari PPN. Ada nian beberapa barang yang dibebaskan dari PPN. Ini banyak, silakan Bapak Ibu Google. Ini melalui pembayaran langsung. Sampai sini kita masih ini Bapak Ibu? Atau saya nyanyi dulu Bapak Ibu? Nyanyi 2 lagu. Zubaida. Izin Bu ya, bercanda Bu ya. Saya yang tidak bawa goodie bag Bapak Ibu. Biasanya saya ini kalau acara kayak ini bawa goodie bag Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu ya. Kemarin karena agak nak cepet-cepet lupa. Atau gini saja kita sepakati acara ini dilakukan lagi oleh Parto, nanti saya bawa goodie bag. Sepakat Bapak Ibu ya. Izin banget. Nah, invoice. Invoice-nya nih yang model mana yang boleh diakui? Kayak tahu-tahu tidak boleh, tidak diakui. Nah, ini syaratnya. Faktur invoice dari Parto ini
dianggap sama dengan faktur pajak resmi. Nah, syaratnya ada nama, ada NPWP, kemudian ada nama pembeli, ada ininya apa NPWP dari Parto, ada barangnya apa, nama barangnya itu apa, misalnya sebuah laptop, disebutkan laptop, kemudian nilai pembayaran, jelas beli laptopnya sekian, PPh yang dipungut 0,5%-nya, kemudian PPN-nya dan tanggal pembuatan. Nah, SPT masa. Nah, SPT masa ini yang prosesnya Bapak Ibu tidak usah pening lagi. Yang ngawiknya dari Parto. Nah, ini yang dijelaskan oleh Pak Febian tadi, inti dari saya banyak-banyak ngomong ini Bapak Ibu, banyaklah bunga-bunganya daripada ininya lauknya nih Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, intinya ini. Jadi ini merchant input data NPWP checklist bagi PKP. Maksudnya Parto ini Parto kita lah jelas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian instansi pemerintah belanja. Tetap buka aplikasi Parto dari Play Store, install, buka. Kemudian setelah milih-milih barang, cegrek, kita belanja. Oke. Kemudian Parto membuat invoice, buat apa? Faktur. Nah, kemudian Parto meneruskan bayar pajak Bapak Ibu ya. Nyetor pajak, kemudian Parto melaporkan pajak. Selesai. Nah, ini beda yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu transaksi melalui SIPP, nah ini kondisi yang dulu. Nah, ini kondisi yang sekarang. Transaksi tunai lebih kecil atau sama dengan 2 juta, PPN itu dipungut oleh penjual. PPh tidak dipungut. Nah, sedangkan sekarang PPN dan PPh dipungut oleh Partonya. Nah, kemudian kalau di atas 2 juta, PPN dan PPh dipungut oleh kita, dipungut oleh instansi pemerintah. Nah, tapi kalau sekarang tetap dipungut oleh Parto. Transaksi diam dulu. Nah, transaksi kartu kredit PPN dipungut oleh penjual. PPh pasal 22 tidak dipungut. Nah, ini terakhir sebelum terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh soal. Pada 10 Juni, Satker A belanja laptop Bapak Ibu ya, kepada rekanan PTXX yang terdaftar di Parto. Nah, belanja di Parto yang dengan total belanja beli laptop 5 juta. Bagaimana? Apa yang harus dikenakan Bapak Ibu ya? Di sini Parto mungut PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Oke, sesuai kesepakatan kita tadi, PPh dua-duanya itu sebesar 0,5%, bukan 1,5. Nah, sebesar 25.000 disetor ke kas negara paling lambat tanggal 15. Parto yang melapor, paling lambat tanggal 20. Nah, itu jadi seluruh kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh marketplace. Jadi Bapak Ibu cukup check out, bayar, sudah, nunggu barang datang. Nah, sudah Bapak Ibu. Roti coklat, roti keju. Tidak ada cakepnya Bapak Ibu? Cakep. Indonesia kuat, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin di dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Dan izin kami menyampaikan bahwasanya kami minta izin juga bahwasanya kegiatan hari ini kita dokumentasikan di akun YouTube resmi Penyuluh Pajak Telanai Pura. Izin yuk, boleh diketik yuk.
Siapa tahu Bapak Ibu ya, ini tidak menganjurkan, cuma ngoloi kalau yang ini Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti ada yang mau subscribe ya, mau nengok lagi, lupa-lupa ingat apalah kata gemuk itu kemarinnya Bang Pajak itu ya. Aku tuh lupa namanya tapi gemuk wongnya. Nah, jingoklah Bapak Ibu di akun YouTube Penyuluh Pajak Telanai Izin yuk boleh diketik ke di situ juga. Rencana kita perbanyak konten Bapak Ibu ya. Jadi tidak payah-payah lagi Bapak Ibu nanya ke kantor pajak. Atau misalnya di situ juga ada nomor telepon saya di bio. Nomor telepon saya pribadi ada, nomor konsultasi resmi kantor ada, tidak apa-apa Bapak Ibu. Penyuluh Pajak Telanai Pura. Boleh digabung ayo, Telanai Pura. Izin Pak Isan promo akun YouTube. Jadi siapa tahu Bapak Ibu ada yang pengen subscribe. Nah, makasih banyak Bang ya. Bang Acin, jangan lupa abang ini dari Pemkat mana Bang? Nah, tebo. Makasih banyak Bang, semoga sehat banyak rezeki. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya materi berikutnya ini dari guru kami, penyuluh pajak terbaik nasional Bapak Ibu ya. Beliau ini susah, nak mengundang hadir beliau ini susah. Karena jadwal terbangnya kemana-mana Bapak Ibu. Saya mohon tepuk tangan untuk saudara saya, guru saya, sahabat saya, kawan saya ngota-ngota, Bang Acen Keren atau Bang Tansen Simanulang. Tepuk tangan. Baik. Terima kasih Pak Didi. Izin Bapak Ibu, saya di depan berdiri Bapak Ibu ya. Yang terhormat dari Ibu Ros yang terhormat dari Pemprov, Pak Isan dan tim Dewan Direksi Parto Jambi. Bapak Ibu yang terhormat, tadi sudah disampaikan Pak Didi terkait dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 58 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut. Kita akan banyak diskusi Bapak Ibu. Saya ingin cek ini pejabat apa namanya? Pejabat pengadaan ya Bapak Ibu ya. Dari provinsi ada, dari kota Jambi. Oh, semua hadir di sini. Ini pengadaan. Jadi pejabat yang berkompeten terkait pengadaan. Pengadaan ya Bapak Ibu ya. Begini, ceritanya begini. Tadi semua sudah disampaikan Pak Didi. Dulu, kita nanti banyak diskusi ya Bapak Ibu ya. Dulu bendahara itu kalau belanja biasa ke toko. Benar Bapak Ibu ya? Ke toko. Kalau belanja barang, ada pajak yang harus kita potong. Bendahara, saya sebut bendahara dulu. Bendahara instansi. Biasanya kalau belanja barang itu, ada pajak PPh pasal 22. Ada PPN-nya, kalau di atas 2 juta. Benar Bapak Ibu? Itu kan harus kita potong tuh. Misalnya beli laptop ke toko elektronik, kita harus potong PPh pasal 22. Berapa persen Bapak Ibu? 1,5%. Oke. Terus kita harus minta faktur pajak dari toko itu supaya kita setor, kita pungut PPN-nya. Dulu 10%, sekarang 11%. Oke, itu kalau manual. Kalau kita belanja jasa, misalnya kita ingin panggil CV nyuci AC di kantor, itu jasa ya. Maka kita harus memungut dari transaksi itu PPh pasal 23 karena jasa. 2%. Dan PPN kalau di atas sama 2 juta ya. Itu kalau dulu. Nah, ada instruksi Presiden karena beliau pemerintah sekarang ini ingin terdigitalisasi dan digampangkan, dimudahkan, tapi semua sesuai dengan prosedur. Kita dituntut untuk lebih memanfaatkan menggunakan produk-produk UMKM lokal. Dan harus terdigitalisasi ke depannya. Ke depannya, bendahara itu akan dipermudah. Belanjanya nggak manual lagi. Bukan ke depan, mulai sekarang ya Pak Isan ya. Belanjanya nggak manual lagi. Kita nggak ke toko lagi beli laptop. Bendahara nggak belanja lagi ke toko. Tapi ke
saya sebut situs ya, ke website. Secara elektronik namanya marketplace. Jadi marketplace itu tadi udah disampaikan oleh CMO ya, marketing tadi abang itu ya. Ada pasar yang tersedia di internet. Jadi ke depan bendahara nggak boleh lagi belanjanya di tradisional, di konvensional. Tapi di marketplace. Silakan Bapak. Tapi di marketplace. Kenapa? Karena bendahara itu diberikan kemudahan kalau belanja manual di toko, kita yang memungut pasal 22 yang 1,5% dan PPN-nya. Ya, Bapak Ibu ya, kita harus pastikan. Kita harus minta NPWP mereka, kita harus buatin kode billingnya, kita setorin, baru kita serahin duit bersihnya. Setelah dipotong ya Bapak Ibu ya, bendahara ya. Kalau menggunakan PMK 58 dan kedepannya harus seperti ini, maka bendahara itu belanjanya harus di marketplace. Kenapa? Karena di marketplace itu produk-produk UMKM lokal. Tadi saya dengar ada UMKM apa? Naik apa tadi? Naik kelas ya? Naik kelas. Karena pemerintah menganjurkan pemanfaatan produk UMKM lokal. Nah, UMKM lokal ini bergabunglah di satu pasar, tapi di internet, enggak di toko, enggak di pasar, mohon maaf, Angsu 2, tapi di internet. Mereka bergabung. Misalnya di mana tadi? Di sini, ini ya. Ya, bergabunglah beberapa pedagang UMKM lokal di pasar ini, tapi di internet. Karena kalau belanja di sini Bapak Ibu, gampang dan digampangkan dan dimudahkan, sesuai aturan bahkan. Bendahara tidak lagi memungut pajaknya. Siapa yang mungut? Ini yang mungut. Dipindahkan ke sini. Karena sesuai peraturan Menteri Keuangan ini, ditunjuklah ini sebagai pemungut pajaknya. Jadi bendahara sudah sangat gampang dan dimudahkan. Bahkan pajaknya pun pasal 22 0,5%. Kalau ada PPN-nya, langsung juga dipungut. Dengan apa? Faktur pajaknya tidak perlu faktur pajak. Tapi invoice yang diterbitkan ini sudah dianggap faktur pajak. Lah, terus bendahara kerjanya apa? Tinggal belanja, pilih barangnya, check out, bayarlah sesuai tagihannya. Itu sudah bersih. Maka bendahara masih mengut pajak enggak? Enggak lagi. Sudah dialihkan ke mereka ini. Tugas bendahara itu diambil sebagian oleh ini. Oke? Nah, kalau selama ini pertanggungjawaban bendahara atau petugas barang jasa atau keuangan, biasanya kan harus menyimpan SSP-nya, surat setoran pajaknya, kode billingnya. Nanti ke depan pertanggungjawabannya hanya mengadministrasikan invoice dari belanja ini. Bapak Ibu, pertanyaannya, mana yang paling gampang pilihannya? Belanja manual, kita yang memungut pajaknya, bendahara yang memungut pajaknya, menyetorkan, membuat kode billing. Atau belanja di marketplace dan semua tahu beres. Pilihan mana yang terbaik? Harusnya belanja marketplace dong, tidak ada tugas lain. Atau gimana? Kita belum satu frekuensi Bapak Ibu? Satu frekuensi kah? Atau mau langsung diskusi? Itunya mungkin belum satu frekuensi, kan ada keuangan. Oke, ada mikrofon satu lagi. Kita ada mikrofon kita diskusi ya. Oke, biar kita tahu bagaimana sih realnya yang terjadi di keseharian kita. Ya, kita cari ininya, solusinya. Ayo, Bapak Ibu. Dari mana? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktu yang kami berikan, kami dari Kabupaten Tebo. Ya, mungkin untuk marketplace yang belanja online ini, yang untuk pengadaan kita kan tidak, untuk bendahara tidak dituntut untuk memungut dan menyetor pajak. Yep. Sementara Pak, kita link ke SIPD untuk pengelolaan uangnya itu di mana? Apa sudah ada nanti itu kerjasama
market online ini ke SIPD pengelola keuangan daerah atau gimana ya Pak? Sebab untuk bendahara SPJ ini kan diinput diminta gitu, ada menu untuk menginput invoice pajak gitu ya Pak. Oke. Terima kasih. Begitukah di dinas lain atau di kabupaten lain? Oke, mau langsung bertanya juga, silakan. Biar kita cari solusinya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Mungkin kalau masalah perpajakan ini lebih tepatnya itu ada orang lebih ahli. Oh, Mungkin saya sini cuma mau meneruskan yang ibu dari Tebo ya. Nah, kita belanja barang, contohnya harganya 10 juta. Yap. Harga yang dijual 10 juta itu merupakan harga yang sudah termasuk PPN. Betul, Pak? Masuk langsung saya jawab. Iya. Oke. Kalau belanjanya di sini, ini kan marketplace nih, yang sudah resmi. Belanja di sini tinggal check out aja. Bapak nggak perlu mikirin lagi PPN-nya dan pajak lainnya. Nah, kalau berarti di Marto itu harga sudah termasuk PPN. Sudah bersih. Ini. Nah, setelah kita belanja 10 juta, sudah termasuk PPN, belum termasuk PPH. Sudah termasuk, karena langsung dipungut mereka. Oke. Terus kita beli 10 juta tadi, keluarlah yang namanya Invoice. Apakah invoice barang itu sudah masuk dalam invoice pajak? Oke, iya. Sudah ya? Sudah. Nah, jadi kalau di BPKAD kami itu, kalau kita belanja 10 juta, misalnya kita mengeluarkan pakai metode pembayarannya LS langsung. Di kami itu mau jadi PPN dan PPH itu sudah dicantumkan di dalam SPDW-nya. Oke. Nah, mereka berarti harganya 10 juta itu berarti BPKAD sebagai pengelola pajak ya. 10 juta untuk PPH saya anggaplah 9 juta. Jadi yang ditransferkan nanti 9 juta untuk pajak. Nah, kalau misalnya invoice tadi sudah termasuk faktur pajak, apakah nanti yang dibayarkan di SP2D nanti yang ditransferkan ke faktur tadi 10 juta atau 9 juta tadi? Oke, baik. Terima kasih. Nah, PMK 58 yang mengatur ini, penunjukan sebagai pemungut ini, seperti tadi ada slide tadi, ini masih untuk belanja dengan UP, uang persediaan. Belanja dengan LS, nanti akan ada aturan turunan lagi. Jadi saat ini masih dengan belanja UP. Tapi apakah Bakeudanya yang ingin belanja ke sini? Ya mungkin lain cerita lagi, mereka yang belanja langsung. Tapi kalau dinasnya yang belanja LS, belum terakomodir Bang ya? Sudah? Oh, nanti bisa dijawab. Oke, sudah katanya. Ya. Biasanya kan di daerah itu mereka meminta Oke. apakah invoice faktur pajak itu di JP diakui sebagai fiskal pajak? Enggak kan? Oh begini. Ada slide-nya. Next lagi, bisa saya next ya? Next. Invoice. Oke. Nih, Bapak Ibu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58, kekuatan invoice itu dipersamakan dengan faktur pajak. Invoice paling sedikit memuat nama dan NPWP rekanan, nama dan NPWP pembeli, nama dan NPWP pihak lain. Begini,
Nama dan NPWP rekanan nomor 1 ini si penyedia UMKM-nya. Oke, si penjualnya. Nomor B, nama NPWP pembeli atau penerima jasa, NPWP dinas. C, nama dan NPWP pihak lain, nama dan NPWP ini. Ini. D, jenis barang dan jasa, laptop. Misalnya ya, seluruh nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan pihak lain, jumlah uangnya, harga totalnya. Terus harus disebutin berapa pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh marketplace ini. Harus disebutin. PPN-nya yang dipungut harus disebutin. Nomor dan tanggal pembuatan dokumen tagihan. Inilah yang disebut dengan invoice lengkap dan benar. Kalau ini sudah disebut, maka ini sah menjadi berkas pertanggungjawaban bendahara. Ini sama kuatnya dengan faktur pajak dan surat setoran pajak. Sama. Berarti kalau ada komplain dari BPKAD, SPDUP tadi, ini nggak ada register pajak, silakan Datang ke kantor pajak. Iya dong, ini peraturan Menteri Keuangan loh. Iya, peraturan Menteri Keuangan. Ini bukan peraturan kantor pajak. Dan kita pun akan sosialisasikan ke mereka. Harusnya mereka juga udah tahu. Harusnya udah tahu dong. Ya, tapi kedepannya tetap akan kita sampaikan ke mereka bahwa PMK 58 memuat invoice ini sah sebagai dokumen yang ditunjuk sebagai faktur pajak dan surat setoran pajak. Jadi artinya tidak ada keraguan untuk mengeksekusi PMK 58 ini. Oke? Muaro Jambi ya. Tadi Tebo. Tebo tadi oke, kita akan jadi sampaikan, akan jadi tugas ke kami untuk mensounding ke BPKAD ya, BPKAD supaya sepakat dan satu kata bahwa PMK 58 seharusnya sudah diterapkan. Karena ini akan mempermudah tugas pengelola keuangan, termasuk bendahara. Termasuk bendahara. Apalagi tadi Bang? Apakah sama ya? Iya, coba dipertegas sedikit. Di invoice Parto ini itu dijelaskan belanja ini sudah termasuk pajak. Oke. Bukti pajak PPN berapa persen, PPH berapa persen. Karena gini, nanti waktu kita setor itu ke bendahara, misalnya PL. Iya. Kalau saya ada paket, saya beli sampai 40 juta lah di Parto. Kan saya bayar sama bendahara. Nanti kan tak keluar itu PPH-nya Pasal dua-duanya gitu ya? Iya. Jadi kan, tidak ini sudah pajak kok, mana buktinya? Karena orang itu kan di SP itu ada menu belanja terkena pajak, nanti muncul penginputan NPWP. Iya, oke. Oke, nggak usah diklik karena ini udah biar pajak. Benar pasti bersikeras. Pajaknya. Mana? Oke, ya. Oke, nanti akan disampaikan tim dari marketplace-nya. Secara aturan, kami sampaikan secara aturan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 58 sudah harus diterapkan. Sudah berjalan, sudah sah untuk diterapkan bahwa tugas sebagian bendahara memungut pasal 22, pasal 23 dan PPN dialihkan ke marketplace dengan syarat belanjanya di marketplace. Dan kedepannya, sesuai dengan Inpres nomor 2, semua pembelanjaan itu wajib di marketplace. Tidak ada lagi belanja konvensional. Kenapa? Karena kita ingin memanfaatkan sebesar-besarnya UMKM lokal. Jadi nggak ada lagi belanja datang ke toko. Karena tokonya sudah bergabung di marketplace. Oke? Tebo dan Muaro Jambi, saya ingin, silakan Ibu. Oh, mikrofonnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mas, terima kasih sebelumnya karena memang pajak ini termasuk ilmu baru kami, banyak sekali sebenarnya pembaharuan yang kami dapat. Hanya saja mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin masih jadi unek-uneknya saya karena dari penjelasan tadi. Satu, hanya memastikan bahwa yang di PMK ini apakah benar hanya dipungut PPN 11% dan PPH 22,0%. Benar ya Mas?
Oke, iya benar. Melalui marketplace. Iya, oke. Untuk PPh 23-nya sendiri seperti apa? Oke. Itu satu. Kemudian untuk penghitungan pajak, misalnya melalui belanja melalui marketplace, kalau kita kan dulu mulainya dari 2 juta baru dikenakan PPN. Iya. Apakah masih berlaku seperti itu? Kemudian terkait dengan PKP dan non PKP, gitu. Apakah kan kalau yang di awal dulu, nah kalau misalkan PKP kita nggak dikenakan PPN, terus kalau PKP kita dikenakan, itu seperti apa? Gitu. Kemudian apa saja yang masih menjadi tugas Pemda, terutama bendahara dalam hal perpajakan apabila memang PNK ini dilakukan, gitu ya. Itu khusus untuk mungkin penjelasan yang di awal tadi, Mas. Kemudian saya takutnya nanti takut lupa nih. Iya. Satunya lagi tadi tentang uang persediaan. Iya. Jadi kalau misal uang persediaan kami malah agak bingung karena uang persediaan itu hanya 1 tahun sekali, Mas. Apakah disamakan uang persediaan dengan ganti uang? Oh, uang pengganti GU ya? Oke. Iya. Karena yang setahu kami uang persediaan itu hanya Di awal. Apakah itu disamakan dengan ganti uang? Iya. Kemudian untuk PPh 0,5% tadi yang PPh 22 gitu. Penarikan senilai 0,5% ini apakah hanya diberlakukan untuk apabila pajak ditarik oleh pihak lain ataupun kedepannya nanti masih berlaku untuk keseluruhan? Maksudnya masih adakah PPh 22 yang 1,5%? Oke. Gitu ya, supaya nanti kami bisa mengetahui batasan-batasan mana itu tadi, terutama memang yang dalam hal perpajakan. Izin mungkin yang tentang investasi, Mas, sebenarnya bukan tentang bahwa tahun ke depan itu kita ditarik harus melalui marketplace, tetapi harus melalui transaksi elektronik. Iya. Kemudian kenyataan yang ada saat ini, gitu, baik pemerintah provinsi Jambi atau teman-teman di kabupaten kota, pelaksanaan belanja melalui marketplace ini masih sangat kecil sekali. Otomatis sangat awal sekali tentang hal yang seperti ini. Dan kejadiannya bahwa masih terjadi pemungutan pajak yang 1,5%, masih terjadi pemungutan yang bayarnya 4% apabila tidak ada NPWP. Iya. Jadi mungkin adalah penjelasannya. Kami mohon apakah ada dari pajak seperti monitoring evaluasi tentang pelaksanaannya di masing-masing Pemda. Karena posisinya pengadaan barang jasa memang sekarang di Biro PBJ ya. Iya. Termasuk juga teman-teman di UKPBJ Kabupaten Kota, fungsinya teman-teman ini mendorong supaya belanja pengadaan barang jasa. Tetapi di sisi lain, Mas, kami terbentur sama SPJ. SPJ itu rata-rata hal yang termasuk menjadi kendala teman-teman untuk tidak mau belanja. Daripada repot, daripada kami nanti diganti sama verifikatornya di salah-salahnya diminta sementara kami belanja, ya udah kami juga belanja manual kayak dulu aja gitu. Rata-rata seperti itu ya. Iya. Jadi mohon juga mungkin yang kami stressing di akhir itu adalah sosialisasi di SPJ-nya, bukan saja mungkin ke bendahara-bendaharanya, tetapi lebih ke rumahnya bendahara supaya saat diverifikasi betul-betul diterima gitu. Nah, betul-betul diterima dan diumumkan. Mungkin nggak ada masalah lanjut gitu. Tapi berharapnya seperti itu ada pendampingan dari pajaknya sendiri. Itu aja, Mas. Baik, terima kasih Bu. Itu tadi pertanyaan Ibu itu adalah sari dari satu peraturan Menteri Keuangan ini. Jadi semua intinya sudah Ibu sampaikan untuk kita diskusikan. Terima kasih Bu. Saya ingin dari belakang. Benar, kita juga ingin mencari solusi yang paling jitu. Kenapa bendahara, mohon maaf saya nggak sebut benar, kenapa pengelola keuangan itu tidak mengambil cara yang ditawarkan pemerintah dalam hal pekerjaan yang lebih mudah. Apa itu yang lebih mudah itu? Yang seharusnya bendahara ada beberapa pekerjaan yang tidak perlu dilakukan lagi dengan aturan PMK 58 ini. Kalau dulunya bendahara belanja, datang ke toko, seperti yang tadi saya sebutkan, harus mengut pasal 22 atau pasal 23. Buat kode billing, nyetor, memastikan faktur pajak untuk menyetor PPN-nya.
dengan adanya PMK 58, beberapa pekerjaan bendahara itu ada yang sudah terpotong, yaitu tidak perlu memungut pasal 22 atau pasal 23 dan PPN-nya. Itu harus kita cari lagi lebih dalam, apa yang membuat bendahara belum tertarik dengan ini. Nanti kita akan sinergi dengan pengadaan barang jasa provinsi dan dinas-dinas terkait di pengelola keuangannya. Tapi kami sudah masih melaksanakan sosialisasi tentang peraturan ini, Bu. Sudah kita tawarkan, ayo ambil PMK 58, belanjalah secara elektronik di marketplace, supaya pekerjaannya lebih gampang. Keraguan-keraguan mana yang ada, kita jawab dengan aturan yang resmi. Seperti tadi, apakah invoice itu bisa jadi SSP atau faktur pajak? Kita jawab, bisa, sepanjang memuat ketentuan yang tadi. Nanti akan disampaikan oleh tim dari ini, apakah invoice mereka sudah memuat itu. Nanti disampaikan mereka. Harusnya pekerjaan itu akan lebih mudah dan gampang dengan PMK 58. Itu garis bawahnya, itu garis tebalnya yang ingin kami sampaikan. Kita ambil pekerjaan yang lebih mudah dan resmi. Yang pertama, jawaban yang dari Ibu yang terakhir tadi itu jawabannya. Yang kedua, saat ini ada dua metode, saya sampaikan dua metode. Bagaimana bendahara belanja. Metode lama, kalau belanja secara konvensional, masih berlaku pemungutan pasal 22 jika barang, pasal 23 jika jasa. Dan jika di atas 2 juta ada PPN. Sepanjang kita menerima faktur pajaknya. Masih, kalau belanjanya konvensional. Kalau belanjanya by PMK 58, maka semua pasal 22 0,5%. Kecuali seperti tadi disampaikan, coba next, mungkin maju. Lagi. Yang tadi ada jasa oleh orang pribadi, angkutan umum itu. Yang tidak dipungut tadi, yang tidak dipungut. Ini saya sampaikan dulu. Kalau konvensional ada aturan. Nih, yang eksis sekarang. Kalau kurang dari 2 juta, PPN tidak dipungut. Oke. Kalau PMK 58 di marketplace, semua dipungut pasal 22. Oke. Kalau transaksi tunai di atas 2 juta, maka ada PPN dan pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah. Kalau di PMK, semua dipungut dan ada PPN-nya. Transaksi kartu kredit, ini ada PPN dipungut oleh penjual, pasal 22 tidak dipungut. Jadi, PMK 58 menyatakan berapapun nilai transaksinya, dipungutlah pasal 22 dan PPN. Kenapa wajib PPN? Pertama, karena PMK 58 menyatakan marketplace dan rekanannya wajib dikukuhkan PKP. Kenapa? Supaya invoice-nya itu dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi nggak usah ragu lagi, apakah di sini ada kandungan PPN-nya atau enggak? Pasti ada PPN-nya. Kenapa? Karena penjual itu PKP. Buktinya apa? Menerbitkan faktur pajak. Mana? Yaitu invoice. Karena invoice dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi, kata kuncinya adalah semua pembelanjaan di marketplace dipungut pasal 22 dan PPN. Oke, Bapak Ibu? Pertanyaan selanjutnya. Terus apalagi tugas bendahara? Saya pastikan tugas bendahara akan berkurang. Akan berkurang dalam hal penata administrasian pajaknya. Karena sudah diambil alih oleh marketplace pekerjaan itu. Jadi, dengan PMK 58, penata administrasian perpajakan bendahara dikurangi, akan terbantu.